Halo Menteri Odong-Odong, Kabinet Presiden Jokowi, para mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi. Sekarang tuh ya, yang punya partai PDI Perjuangan, yang partainya katanya partai Wong Cilik, tapi ternyata partai Wong Licik, bukan partai Wong Cilik. Udah mengusung tuh, udah mengumumkan mendukung capres calon presiden di 2024, yaitu Pak Ganjar tuh ya, Pak Ganjar yang sama tuh kayak 2 periode lalu tuh ya, di awal-awal tahun 2014 tuh, yang dari Solo sono tuh, yang udah lama juga tuh ngendon di Solo tuh, nangkring di Solo ya. Di era reformasi tuh 2005 ditarik ke Jakarta tuh buat pencitraan dulu tuh awalnya. Sekarang tuh yang di dimajuin pencitraan tuh oleh Mak Banteng tuh, yang punya partai Wong Licik yang berlogo banteng. Makanya rakyat Indonesia nyebutnya partai Mak Banteng. Ngedukung si Uban tuh, Pak Ganjar, yang tiap hari bikin konten pencitraan, segala macem dibikin pencitraan. Padahal tuh rakyatnya sono tuh di Jawa Tengah ya, di mana tuh di Jawa sono tuh ya, dia teriak-teriak bilang dia nggak ada prestasi, tapi dipaksain sekarang diusung jadi capres calon presiden 2024. Hati-hati tuh ya buat seluruh rakyat Indonesia. Kemarin udah kejadian tuh 2 periode presiden tapi petugas partai. Presiden ada bosnya, presiden isi kepalanya, isi otaknya, isi kepala bosnya. Tapi tetap aja sih presiden tuh ngambil untung anaknya, mantunya yang bukan siapa-siapa, dari rakyat biasa ya, dari istilahnya wong deso ya, wong deso, dari masih cilik gitu kan, wong deso, dagang pisang goreng dulu gitu kan, langsung wow, fantastis. Terus di zamannya 2 periode itu tuh, dari 2014 sampai sekarang ya, dari gembar-gembar buat rakyat, teks amnesti lah, apa-apa, banyak lahir pengusaha-pengusaha baru ya, yang suka pamer-pamer di sosial media, yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya awalnya memang punya bisnis, dagang handphone selundupan, pernah ketangkep sama orang bea cukai ya, tentang email pajak penyelundupan. Dari situ tuh langsung wow, bombastis. Dari juga ada yang pegawai bank ya, naik pesawatnya aja buat jalan-jalan aja nyari tiket promo ya, tiket promo dulu tuh, nyari tiket promo sampai tidur-tidur di bandara ya. Dari zaman 2014 tuh ya, banyak juga tuh lahir-lahir yang begitu, yang deket-deket juga sama artis-artis tuh, yang ngejilat presiden Pak Jokowi, yang demen nempel-nempel sama anaknya Pak Jokowi. Kemarin tuh ada akun fanbase ya, fanbase ya jadinya tuh, anaknya artis di Indonesia, majang fotonya moto artis, komentar di lapak video saya, intinya pendukung berat, fans berat
Presiden Jokowi. Saya bales ya, saya bales komennya, jilat terus ya Presiden Jokowi, deket-deket terus sama anak-anaknya segala macem, saya bilang, biar aman, aset aman, bisnis aman dari orang pajak, dari kejaran pajak ya. Dari situ dia nggak berani komen lagi. Di era-era dari 2014 tuh, era Presiden Jokowi ya, yang nguber-nguber pajak buat rakyat ya. Banyak tuh duitnya lari-lari, duit hasil korupsi, hasil pencucian uang ya. Diambil orang-orang luar dari pemerintahan. Cuma ditanya, lu bisnis apa? Bisnis apa? Didukung tuh ya, duitnya ngalir nggak kira-kira ya, pencucian uang segala macem di luar orang pemerintahan. Tuh artis-artis juga yang suka deket-deket sama Presiden Jokowi tuh, sama anaknya Pak Jokowi ya, punya bisnis terselubung tuh ya, supaya aman dari pajak, aman dari kejaran KPK ya. Cuma ada di Presiden Jokowi ya, dari 2014 sampai sekarang ini. Makanya rakyat Indonesia jangan mau salah pilih lagi ya. Jangan mau salah pilih lagi Presiden Indonesia yang cuma jadi petugas partai. Isi otaknya, isi kepalanya manut sama bosnya, sama mak banteng yang punya partai ya. Hati-hati tuh rakyat Indonesia untuk di 2024. Salam waras ya, salam waras, salam waras. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Salam waras bos, salam waras. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Feki Rido. Jadi di video kali ini saya mau menanggapi sedikit tentang video ini teman-teman. Video dari si Mbak ini. Jadi menurut saya di video kali ini beliau itu lebih banyak ke sentimen sih teman-teman. Ya, kalau boleh saya berpendapat, si Mbak ini punya sentimen pribadi dengan partai PDIP. Entah apa masalahnya teman-teman. Dan juga punya sentimen pribadi dengan Presiden Jokowi dan keluarganya. Kalau kita melihat dari video-video sebelumnya yang sudah saya upload di channel ini, dia itu menyerang personal Presiden Jokowi, memfitnah Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu sering mengundang petinggi OPM ke istana. Padahal beliau ini tidak punya bukti. Ya, beliau ini memfitnah saja gitu. Nah, kali ini beliau itu menyinggung soal Capres tahun 2024. Nah, dalam statementnya, si Mbak ini mengatakan bahwa jangan sampai rakyat Indonesia itu salah memilih pemimpin di tahun 2024. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2014 dan tahun 2019, di mana rakyat itu memilih Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, si Mbak ini tidak mau kalau hal itu terjadi lagi di tahun 2024. Entah siapa pendukung dari Mbak ini, saya tidak tahu. Dan yang pasti netizen pun tidak tahu. Yang tahu cuma si Mbak ini saja gitu ya. Tetapi begini, dia mengatakan juga bahwa jangan sampai memilih petugas partai karena isi kepalanya atau isi otaknya itu berdasarkan ketua umum partai. Ya, oke teman-teman. Jadi di tahun 2024 nanti siapapun yang maju sebagai calon presiden, entah itu Pak Ganjar Pranowo, entah itu Pak Anies Baswedan, ataupun Pak Prabowo dan lain-lain, tidak ada satupun yang bukan petugas partai. Semuanya itu petugas partai. Ya, Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, dan lain-lain, mereka itu petugas partai juga. Kalau ada yang beralibi bahwa Pak Anies Baswedan itu petugas rakyat dan Pak Ganjar adalah petugas partai, menurut saya itu keliru sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun juga Pak Anies Baswedan itu ya maju karena partai, maju karena diusung oleh sebuah partai, bukan karena independen. Pertanyaannya seperti ini. Andai kata tidak ada Nasdem, tidak ada PKS, tidak ada Demokrat, siapa yang akan mengusung Pak Anies Baswedan? Kan tidak ada.
Sedangkan partai yang lain itu berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah. Sedangkan Pak Anies maju sebagai capres di tahun 2024 itu dari partai oposisi. Walaupun Nasdem berada di dalam koalisi pemerintahan saat ini. Ya. Jadi untuk statement Simba ini, untuk video kali ini menurut saya dia lebih banyak ke sentimen. Dan juga dia menyinggung para artis. Entahlah apa masalah Simba ini sehingga dia menyerang beberapa instansi, seperti kemarin ada dia menyerang KPU, kemudian dia menyerang MPR, ya. Kemudian juga dia menyerang ada Amin Rais, ya. Pak Amin Rais itu dikritik juga sama Simba ini. Tidak masalah sebenarnya. Selagi dalam batas kewajaran, itu tidak ada masalahnya. Tetapi kalau sudah memfitnah, menebar hoax, itu salah. Ya. Harus disertakan dengan bukti. Ya, seperti kemarin statementnya bahwa Presiden Jokowi sering mengundang petinggi OPM itu ke istana. Nah, itu menurut saya harus disertakan dengan bukti. Ya, harus disertakan dengan bukti yang kuat supaya masyarakat Indonesia atau netizen ini percaya dengan Simba ini. Ya, oke teman-teman. Jadi sekian video kali ini, dan untuk Simba ini, menurut saya teruslah mengkritik, tidak masalah. Tetapi jangan sampai memfitnah, menebar hoax, atau membuat berita bohong. Ya. Terserah Anda mau mengkritik seperti apa, itu urusan Anda. Ya. Tetapi jangan menebar hoax. Jangan membuat berita bohong. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.